wal Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin para pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Generasi Qurani merupakan faktor penting dalam usaha mencapai kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Untuk meningkatkan generasi Qurani, maka perlu dilakukan berbagai upaya sistematis, serencana, terpadu dan manusiawi. Bupati Kabupaten Tanah Datar dalam sambutan MTQ Nasional ke-41 tingkat Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Tanjung Emas menjelaskan bahwa kehancuran suatu bangsa disebabkan oleh hancur dan rusaknya generasi, baik secara intelektual maupun moral. Psikolog Zakia Derajat mengatakan salah satu penyebab hilangnya identitas moral generasi muda dengan kurangnya jiwa agama di dalam generasi muda. Mari kita sama-sama buka mata dan menganalisa. Buang ego yang merasuki jiwa, jangan pandang siapa yang berbicara. Jika memang dirimu cinta akan bangsa Indonesia, lihat kondisi kita. Step by step akan kami sajikan data di hadapan Anda. Bukan hoax tapi fakta. Hadirin, hilangnya identitas moral generasi muda dengan hilangnya jiwa agama, maka bukan mustahil bangsa ini akan menjadi generasi yang lama, generasi berbawah, bahkan menjadi generasi yang terpecah belah. Untuk itu, membangun generasi Qurani untuk kejayaan NKRI adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan dengan rujukan firman Allah surah Al-Hijr ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
menurut ukuran. Hadirin yang berbahagia, Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz, beliau menjelaskan bahwa Allah telah menghamparkan bumi dan menjadikan di atasnya gunung-gunung yang menancap agar penduduk bumi tidak mengalami goncangan. Allah juga menumbuhkan berbagai tumbuhan dan tanaman di atasnya menurut ukuran. Dan Allah juga menjadikan untukmu berbagai kebutuhan agar kamu tetap hidup, baik berupa makanan, minuman ataupun tempat tinggal. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki kepada semuanya. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita hadirin bahwa Allah telah menitipkan zamrud khatulistiwa yang sangat indah agar dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga dibutuhkan generasi muda yang berkualitas sehingga suatu bangsa mampu menguasai peradaban dunia. Hadirin yang berbahagia, pada masa Abbasiyah inilah yang disebut sebagai generasi yang kuat dan tidak tertandingi. Oleh karena itu hadirin, generasi yang diharapkan oleh bangsa ini adalah sebagai jawabannya firman Allah surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah
maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 14 halaman 80 menafsirkan bahwa derajat kelompok orang-orang yang beriman, berilmu pengetahuan serta beramal kebajikan akan menjadi lebih tinggi, bukan karena ilmu yang disandangnya, tetapi cara pengajarannya terhadap pihak lain, baik secara lisan, tulisan ataupun dengan keteladanan. Dengan kata lain, hadirin, ilmu yang kita dapatkan harus kita amalkan, diaplikasikan serta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang Maha Rahman, yakni dengan ilmu yang kuat, ilmu yang cerdas, ikhlas dan tuntas. Tanah datar madani setuju. Oleh karena itu, hadirin, sebagai kesimpulan, ada beberapa solusi yang harus kita terapkan untuk membangun generasi muda yang unggul. Di antaranya yang pertama, meningkatkan pemahaman agama di kalangan generasi muda. Karena dengan pemahaman agama yang tinggi akan lahir generasi-generasi yang hebat yang mampu merubah dunia, sehingga suatu bangsa mampu menguasai peradaban dunia. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan berbasis keimanan. Generasi yang beriman tetapi tidak memiliki ilmu, ia akan menjadi lemah dan mudah dipercaya. Sebaliknya, manusia pintar tetapi tidak memiliki iman, ia akan menjadi buas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Pantas Albert Einstein pernah mengatakan, science without religion blind, religion without science lame. ilmu pengetahuan tanpa agama buta, agama tanpa ilmu pengetahuan lumpuh. Oleh karena itu, hadirin, kita bukan saja dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana pintar, Teknokrat brilian, politikus cerdas, tetapi kita juga dituntut untuk mencetak orang-orang benar. Sebagaimana syair lagunya, bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan